Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan program linear, tapi submateri adalah menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi sederhana gini, misalnya kita punya daerah himpunan penyelesaian dibatasi oleh sebuah sistem. Sepertinya teman-teman, misalnya daerahnya di sebelah sini. Oke, lalu kan diketahui kan ini kita lihat dua garis. Misalnya, kan saya ambil dua garis. Maka dari daerah ini kita tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang memenuhinya seperti apa. Jadi kalau sistem pertidaksamaannya bentuknya ya tadi tuh AX tambah BY, entah itu dia lebih dari sama dengan C, kurang dari sama dengan C, lebih dari C atau kurang dari C, tergantung kepada daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian, maka teman-teman harus tahu mencari atau menentukan persamaan garis. Oke? Persamaan garis. Jadi persamaan garis ini dia penting. Jadi persamaan garis kan ada dua, diketahui gradien dan sebuah titik. Itu kan teman-teman, sebuah titik kita namakan titik X1, Y1, maka persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Sedangkan yang kedua adalah diketahui dua buah titik A X1, Y1 dan titik B Y2 X2 Y2. Maka persamaan garisnya itu adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 sama dengan dibagi dengan X2 kurang X1. Oke, nah sekarang kita perhatikan salah satu soal di sini. Oke, teman-teman. Ya, soalnya tentukan sistem pertidaksamaan linear untuk daerah himpunan penyelesaian yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, kalau kita buat, ini kan ada dua garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, lalu ada satu garis mendatar. Oke, nah maka kita buat dulu untuk yang garis yang ini. Saya berikan panah, ini garis ini. Kita buat persamaan garisnya. Oke, dan kita akan tentukan pertidaksamaan yang memenuhinya. Oke teman-teman, nah ini kan titiknya, titik potongnya tuh ada di titik yang ini nih teman-teman, titik 0,3, dan di sini titiknya adalah 2,0. Maka kita menggunakan persamaan garis yang ini yang diketahui dua buah titik. Oke, jadi titik 0,3 kita anggap itu sebagai titik X1, Y1, sedangkan titik 2,0 kita misalkan sebagai X2, Y2. Maka persamaan garis yang ini teman-teman itu diperoleh dari Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Lalu kita masukkan Y-nya tetap, Y1 nya adalah 3 per Y2 nya itu 0 kurang Y1 nya 3 sama dengan X kurang X1 nya 0 per X2 nya itu adalah 2 kurang 0. Jadi Y kurang 3 per negatif 3 sama dengan X kurang 0 kan X per 2. Kita kali silang. Oke, kali silang. Jadi 2 kali Y kurang 3 sama dengan negatif 3 kali X. Dapatnya adalah 2Y, 2 kali Y dan 2 kali negatif 3, negatif 6 sama dengan min 3X. Kemudian kita pindahkan min 3X di sebelah kanan. Jadi 2Y min jadi tambah 3X, lalu negatif kita pindah di ruas kiri jadi sama dengan 6. Oke, ini persamaan garisnya. Tetapi karena kita perhatikan daerahnya, daerah asirannya itu di sebelah atas garis ini. Sebelah atas. Ini kan sebelah atas kan? Lalu grafiknya seperti itu, maka kita perhatikan juga tanda garisnya tidak terputus. Maka kita menggunakan tanda yang kurang lebih dari, oke? Karena dia asiran ke atas lebih dari atau sama dengan 6. Kita dapat 1. Dan dia punya pertidaksamaan. Oke teman-teman. Jadi teman-teman kalau perhatikan ternyata ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah yang bagian 3 di ordinat atau Y-nya dikalikan dengan, kalau perhatikan ini teman-teman, mana? Nih.
Oke. Nah, ini kita bisa ubah jadi 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Oke, kita pakai x duluan. Nah, kita perhatikan bahwa ini kan 3x tambah 2y. Sebenarnya kalau perhatikan, oh ternyata bilangnya ada sama. Nah, caranya seperti gini teman-teman. Cara cepatnya adalah yang 3 di sini, teman-teman, itu cari persamaan dikali dengan x yang di sini. Gitu teman-teman. Oke. Jawabannya 3x, lalu yang 2 di sini dikalikan dengan y-nya. Dapatnya 2y. Lalu hasilnya 6 ini dapat daripada 2 ini dikali dengan 3 di sini. Itu teman-teman. Lalu karena lihat tandanya, kalau dia asyarahnya ke atas berdasarkan grafik seperti ini, maka tandanya tuh lebih dari atau sama dengan. Seperti itu ya teman-teman. Garisnya jauh putus maka pakai sama dengan. Nah, jadi ini kita bisa buat untuk yang garis yang ini nih teman-teman. Dengan mudah. Garis yang di sini saya pakai warna biru aja. Dengan mudah kita bisa tentukan, oh garis ini, yang ini teman-teman, ini kan ada 2, ada 3, maka 2 yang di y ini kali untuk yang x. Oke. Dapatnya adalah 2x. Lalu 3 yang di x ini kali dengan y yang di atas ini, jadi tambah dengan 3y. Lalu hasilnya 2 kali 3 kan 6. Gitu kan? Lalu lihat daerah asyarahnya yang dibatasi oleh garis tersebut, ternyata dia di bagian bawah. Oke teman-teman, jadi kurang dari atau sama dengan 6. Kita sudah dapat 2 pertidaksamaan. Oke teman-teman. Ya. Sekarang teman-teman perhatikan bahwa ada satu garis lagi di sini. Nah, garis itu di antara 2 dan 3. Ini yang kita sebut sebagai fungsi konstan. Fungsi konstan itu teman-teman, itu y sama dengan a. Saya pakai x duluan. X sama dengan A dan Y sama dengan B, atau biasa singkat itu Y sama dengan C, X sama dengan C sebagai konstan. Kita perhatikan karena ini berada pada sumbu Y, lalu dia mendatar dan dia berada di antara 2 dan 3, maka dia tengah-tengah 2 dan 3, maka garis yang ini itu adalah garis konstan yang nilainya adalah Y sama dengan di antara 2 dan 3 itu ada 2/5, yaitu 2,5. Tapi kalau kita buat dalam pecahan berarti 21/2. Itu kan? 2,5 kan berarti 5/2. Sekarang kita lihat daerahnya. Daerah kan di bawah ini. Daerah asyarahnya kan di bawah garis ini. Maka nilai Y itu dia kurang dari sama dengan 5/2. Nah, kemudian kita lihat lagi. Dia berada pada ukuran 1. Maka Y yang berikutnya adalah lebih dari sama dengan 0. Tapi X-nya juga lebih dari sama dengan 0. Karena kenapa? Dia berada pada kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau kita gabungkan ini, kita dapatkan bahwa syaratnya adalah Y lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 5/2. Jadi yang ini kita pakai untuk membentuk sebuah sistem perdaksamaan. Jadi sistem perdaksamaan yang kita dapati dari grafik ini, ya, sistem perdaksamaannya itu adalah 2. Kita pakai 3x duluan, yang kita dapat 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Ini teman-teman. Kemudian yang ini 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Kemudian syarat x lebih dari sama dengan 0 dan syarat y itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 5/2. Oke teman-teman, lanjut di soal berikutnya. Ini grafiknya sudah berbeda lagi. Grafik yang pertama ya ini, grafik yang kedua teman-teman. Dari grafik ini kita akan tentukan sistem perdaksamaan linear tersebut. Nah, kita buat ini kan sebagai sumbu X, ya ini sebagai sumbu Y. Oke, kita buat garis yang ini duluan punya perdaksamaan. Udah? Perhatikan teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini ada 5. Oke. Ini 5 kan? Di sini 4. Otomatis 5 ini kali X ini berarti dapatnya adalah 5X. Kemudian 4 ini dikali dengan Y. 4 yang di sini kali Y. Berarti ditambah 4 kali Y ya tetap 4Y. Lalu hasilnya itu adalah 4 kali 5 yaitu 20. Oke, nah sekarang tanda di sini apakah kita mau pakai yang lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Teman-teman perhatikan bahwa garis yang di sini kan dia tidak terputus, berarti pakai sama dengan. Nah, sekarang perhatikan bahwa
daerah himpunan penyelesaiannya kan sebelah sini. Ini daerah himpunan penyelesaian. Lalu daerah himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis ini. Dia bentuknya seperti ini. Oke. Maka karena dia di bagian bawah, maka dapatnya adalah kurang dari atau sama dengan. Oke. Nah, yang kedua, garis yang di sini teman-teman. Oke. Saya pakai yang ini aja, atau yang pakai yang hitam aja. Oke. Yang kedua kan yang ini teman-teman. Oke, garis yang kedua ini. Berarti frekuensinya sama, yaitu 4 di sini dikali dengan X. Berarti 4X tambah 5 yang di sini dikali dengan Y. Berarti 5Y. Lalu hasilnya itu adalah 4 kali 5 yaitu 20. Nah, sekarang perhatikan tandanya. Tandanya itu adalah kita perhatikan bahwa garisnya tidak putus, kemudian di daerah himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Ini kan di bawah garis. Ini di bawah garis teman-teman. Di bawah garis. Maka tanda yang dipakai adalah kurang dari atau sama dengan. Bukan sampai di situ saja teman-teman. Nah, kita perhatikan bahwa dia berada pada kuadran 1. Ini kan kuadran 1 teman-teman. Oke, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Daerahnya kan berada pada kuadran 1, maka syarat tambahan itu adalah X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita punya sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian seperti ini. Itu adalah 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20, 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20, dan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Itu teman-teman, sistem perdaksamaan linear dua variabel tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Ini soal berikutnya. Ini gambar daerah himpunan penyelesaian yang digambarkan dalam diagram Cartesius. Di sini kita akan menentukan sistem perdaksamaan linear yang memenuhi daerah tersebut. Oke, ini kan hanya terdapat satu garis. Oke, satu garis miring yang merupakan persamaan garis lurus. Maka kita perhatikan untuk garis yang ini. Oke, kita perhatikan. Ya, ini kan daerahnya itu kan 6 di sini. 6. Maka 6 ini dikali dengan X. Oke, dapatnya adalah 6X. Lalu ditambah dengan 4 yang di sini dikali dengan Y. Jadi 4Y. Hasilnya adalah 24. Gitu kan? 4 kali 6 24. Nah, sekarang daerahnya kan di bawah garis tersebut, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti pakai tanda yang kurang dari atau sama dengan. Garisnya tidak putus, berarti pakai sama dengan. Oke, ini bisa diperkecil, kita bagi dengan 2. Berarti 3X gitu kan. Ditambah dengan 2Y kurang dari sama dengan, ya 24 bagi 2 ya 12. Oke, 6X bagi 2 dapatnya 3X, 4Y bagi 2 dapatnya 2Y, 24 bagi 2 hasilnya adalah 12. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ada garis ini nih, garis konstan sini yang di Y nih. Berarti garisnya tadi adalah Y, tapi kita lihat tandanya garis itu berada di dia punya daerah himpunan penyelesaian berada di bawah garis yang ini nih, 3 nih. Kan Y sama dengan 3 garisnya ini. Nah, ini kan garis Y sama dengan 3. Tapi daerahnya di bagian bawah, maka daerahnya yang di sini adalah Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian karena dia berada pada kuadran 1, maka secara tambahannya adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kita gabungkan ini, teman-teman. Kita gabungkan menjadi 1, yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Ini 0 nih. Dah daerahnya tuh. Lalu sampai dengan 3, kurang dari sama dengan 3. Nah. Oke, jadi kita punya sistem perdaksamaan linear dua variabelnya adalah 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian X lebih dari sama dengan 0. Dan bagian terakhir adalah Y itu berada di antara 0 dan kurang dari sama dengan 3. Seperti itu teman-teman. Atau kalau kita mau pisahkan, ya teman-teman. Jadinya bisa jadi sama seperti ini. 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Y kurang dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 0. Y juga lebih dari sama dengan 0. Tidak jadi masalah teman-teman. Oke.